Halo, ketemu lagi di channel YouTube-nya Streamax. Kali ini di program baru kita, Die, Dark in Eyes. Nah, Die ini kita ngebahas soal hal-hal yang tabu, terus pengalaman-pengalaman pribadi yang mistis-mistis dan creepy-creepy, explore ke tempat-tempat yang cukup bersejarah, menguak mitos dan fakta tempat tersebut. Tentunya dari mata warga lokal atau pihak-pihak yang terkait yang punya pengalaman langsung. Kita masih berada di Gili Trawangan, tepatnya di Gili Sen. Dan episode Die pertama ini kita akan ditemani oleh GM-nya Gili Sands Hotel, yaitu Pak Denny. Jika kamu menginap di Hotel Gili Sands di Gili Trawangan ini, kamu akan menemui fenomena yang cukup unik. Bisa dibilang unik banget malah, karena di sini kita punya pohon beringin. Mungkin biasa ya pohon beringin, tapi ini adalah satu-satunya pohon beringin yang bisa tumbuh di Gili Trawangan. Ini satu-satunya. Kalau kalian bisa lihat, pohonnya ini ada di belakangku nih. Nah, pohonnya cukup rindang ya. Jadi sejuk gitu, apalagi di siang-siang, karena di sini tuh siang-siang panas banget seperti yang teman-teman semua tahu gitu. Dan di Gili Sen ini kamu juga akan disuguhi pemandangan ijo-ijo yang menyegarkan, pemandangan pantai yang juga seger banget. Setelah tadi off cam ngobrol-ngobrol sama Pak Denny tentang pohon beringin ini, ternyata punya beberapa mitos unik dan cukup punya filosofi. Langsung aja kita tanyakan seberapa unik sih mitos dari pohon beringin ini ke Pak Denny. Gimana tuh Pak Denny ceritanya Pak Den? Oke, kebetulan sekali malamnya malam Jumat ya. Nah, iya jadi yang kesannya itu udah agak-agak gimana ya. Ini dan kita berada di bawah pohon beringin. Menurut cerita memang ini sudah beberapa tahun ke belakang. Jadi sengaja ditanam, terus berkembang dan akhirnya ya sampai rindang seperti ini. Dan ceritanya juga memang ada cerita di balik rindangnya pohon beringin ini. Wih, jadi ini satu-satunya pohon beringin di Gili Trawangan ya Pak ya? Sepertinya, dan satu-satunya juga yang tumbuh di dekat pantai. Nah, biasanya kan kalau kita ketahui pohon beringin itu adanya di hutan-hutan atau di intinya yang bukan di lokasi pantai seperti itu kan. Nah, ini mungkin ada keunikan tersendiri seperti itu. Iya, unik banget. Ya memang ada cerita-cerita yang sedikit mungkin agak, ya kalau orang bilang bukan menyeramkan sih kalau bagi saya sih. Hanya ada cerita yang memang terbentuk suatu cerita yang boleh dibilang menarik kalau menurut saya sih. Apa tuh? Nggak sabar banget pengen ceritanya, ayo. Ceritanya dulu sebelum Gili Trawangan itu berkembang menjadi tempat wisata, ya. Ada kisah sepasang kekasih. Kebetulan si wanitanya itu penduduk asli pulau ini. Entah mungkin karena ini di pulau, kadang kan suka ke daratan juga ya. Nah, di suatu tempat si wanita ini bertemu dengan seorang pria. Nah, entah ada gimana, akhirnya dibawalah sang pria main ke pulau tersebut. Karena si wanita memang tinggal di pulau ini. Naksir tuh ya? Ya, seperti biasalah ya dulu zaman-zaman kita ABG segimana-gimana. Cuman mungkin dulu agak sedikit nggak seramai sekarang. Kalau sekarang memang tempat yang luar biasa ramai, tapi dulu itu masih seperti pulau, jarang sekali rumah-rumah gitu. Nah, mereka akhirnya janjian ketemu di Trawangan ini, dan kebetulan karena tempat yang mungkin mereka anggap ya gimana ya enak untuk ngobrol itu di dekat pohon area sinilah, pohon beringin itu. Jadi di sini nih tempat mereka pacaran gitu ya? Pacaran seperti itu kan. Ya biasalah mereka bicara ngobrol sana sini, dan itu nggak pertemuan sekali dua kali, mungkin ada beberapa kali pertemuan. Hitungannya mungkin kalau sekarang setiap weekend atau malam minggu, mereka dulu itu nggak melihat itu. Mereka yang dilihat adalah bulan purnama. Wah, seperti itu. Bulan purnama? Betul. Kebetulan kan kalau di sini bulan purnama itu
terlihat cantik sekali kalau sedang full moon seperti itu. Kelihatan banget ya di Betul, sini ya. dari Terus pinggir pantai kita bisa pancaran betul cahayanya iya. ke air Jadi juga. kalau lihat ke air ya. laut itu wow, indah sekali. Nah, bulan pertama, bulan kedua mereka berjanji lah untuk ketemu ini. Sebulan ketiga, nah sampai bulan keempat mereka sudah mulai agak serius. Mereka merencanakan akan mengikat tali percintaan mereka. Nah, Menikah nih Pak. betul. Nah, sampailah bulan kelima. Bulan kelima artinya kurang lebih 5 bulan ya. Agak lama memang kalau zaman dulu. PDKT-nya lama. Nah, si wanita menunggu dari sore menjelang maghrib itu di sini menunggu sang kekasihnya. Sang kekasihnya bisa datang itu dengan perahu dari pinggir itu. Perahu kalau zaman dulu berarti masih Ya, ini ya. masih didayung, ngayuh dengan apa gitu ya. Sampai ditunggu-tunggu 1 jam, 2 jam, akhirnya sampai bulan sudah purnama yang sudah indah-indahnya itu tak kunjung datang. Di PHP-in gengs ternyata. Ternyata betapa gimana ya rasa orang sudah menunggu, karena saat itu adalah saat yang paling ditunggu setelah sekian kali mereka bertemu di sini, sekian bulan ini, sampai akhirnya saat yang ditunggu itu belum sampai, belum terjadi, nggak datang kayaknya. Mungkin menjelang malam itu akhirnya ya si wanita memutuskan untuk pergi dari pohon beringin ini, tempat mereka istilahnya memadu cinta kasih lah gitu kan saling ini. Nah, besoknya ternyata terdengar kabar sangat tragis memang, si pria yang ditunggu itu mendapat kecelakaan di laut. Makanya itulah sebabnya si pria yang ditunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Nah, agak ribut dan menurut kabar juga jasadnya juga tidak diketemukan. Yang ditemukan hanya puing perahunya saja. Oh gitu. Ya, semenjak dari situ tahu alasan yang sebetulnya si perempuan itu, wanita itu tuh antara sedih, sangat menyesal, bercampur aduk. Mungkin tadinya udah kesel gitu ya, Betul. aduh nungguin Ya, nggak datang-datang betul. gitu ya. Dipikirnya mungkin tidak menepati janjinya atau ada yang lain-lain. Ternyata setelah kemudian dia mengetahui kalau si prianya itu memang benar-benar akan datang, tapi di tengah perjalanan dia kecelakaan yang akhirnya memang tidak ditemukan sama sekali jasadnya. Setelah seperti mengetahui itu, akhirnya si wanita itu kembali lagi beberapa hari kemudian ke pohon beringin ini. Oh gitu. Ya, dia sampai Ikrar. Ya, ikrar. Aduh, agak sulit ini, agak cita-citanya yang membuat lidah saya agak sedikit ini nih. Gak apa-apa, santai Pak. Nah, berikrar karena jasadnya belum ketemu dan dia merasa yakin kalau suatu saat sang pria idaman itu akan muncul. Akhirnya selama sehari, 2 hari, 3 hari dia tetap menunggu sampai di sini. Iya. 3 hari itu bukan ya sangat luar biasa ya, karena bagi dia si pria itu memang sudah menunjukkan cinta kasihnya dan si wanita juga sudah menunjukkan kesetiaannya menunggu seperti itu. Ya entah kemudian gimana ini antara nyata dan tidak nyata, si wanita itu seolah-olah melihat sang kekasih datang dari laut. Dari arah laut tuh. Ya. Jadi berarti ini arwahnya gitu ya? Bisa jadi seperti itu. Nah ini agak sedikit merinding ya kalau pas ini. Nah, aduh, dia melihat di depan lautnya banget nih. Iya, memang di dekat pantai hanya hitungan meter aja ke depan itu laut sudah. Dan kebetulan saat tersebut si wanita menunggu itu saat pas bulan juga sudah mulai menampakkan, belum bulan purnama sih, tapi baru ada cahaya bulan, bintang. Dia melihat sang prianya datang, akhirnya mereka bertemu di sini, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya dia menyadarkan si baik itu si wanita dan si prianya kalau pohon beringin inilah menjadi saksi cinta kasih suci mereka.
Itu. Berarti pohon beringin ini adalah simbol dari janji cintanya mereka. Betul. Gitu ya? Dan apa yang terjadi? Si prianya mengajak si wanitanya pergi dari pohon ini. Setelah mereka menyatakan cinta, ikrar, kita ketemu di sini dan berpisah juga di sini. Oh, Jadi sedih mereka banget. pergi, ya, akhirnya mereka pergi dan hilang begitu saja. Jadi si cewek ini tuh dibawa sama Iya, cowok itu. betul. Si ceweknya dibawa sama si cowoknya entah kemana dan orang-orang juga tidak menemukan bekas-bekas atau Jejaknya. jejaknya sampai sana. Serem banget. Nah itu, jadi memang pembuktian kalau pohon yang semakin, makanya kalau semakin hari semakin seolah-olah meneduhi kita yang kalau siang hari duduk di bawah ini, kalau saya sih merasa nyaman. Tapi kalau mendengar kisah itu tidak ada rasa takut atau seram atau ngeri gimana, tapi ada rasa ya kita cukup simpati dengan cinta kasih mereka yang memang benar sejati, menunggu sampai akhir, menunggu dari ada sampai tidak adanya. Seperti itu. Jadi kita bisa merasakan getar-getar cinta mereka Ya, di getar sini. cinta. Gitu Dan deh. kebetulan karena ada aura cinta kasih sayang itu, setiap tamu yang duduk itu merasa nyaman gitu. Apalagi yang kapal seperti itu. Widih, gitu Kan? ya teman-teman. Betul, yang kapal duduk dengan pasangannya atau dengan ini ternyata cintakan juga universal, bukan antara si pria dan wanita atau si wanita ke pria, tapi dari seorang kakak ke adik, dari seorang tua ke anak-anaknya, anak seperti itu. Di sinilah tempatnya. Jadi itulah mungkin kalau yang saya rasakan mereka karena mereka betul-betul murni rasa kasih dan sayangnya terhadap pasangannya. Yang duduk di sini pun seolah-olah merasa nyaman juga dengan pasangannya. Sambil kalau malam menikmati musik, live musik, sambil menikmati hidangan makan minumnya. Jadi seolah-olah itu yang mungkin pasangannya akan melihat-lihat tempat kita sudah menjadi tempat yang dimana banyak Couple ya di sini. couple menikmati ini. Nah, seperti itu. By the way Pak, ini berarti udah berapa nih umurnya? Wah, Pohon kalau beringin pastinya ini? mungkin sudah belasan tahun mungkin ya. Belasan Nah, tahun. karena emang sudah Kayaknya sih rindang. lebih Pak kalau iya. ini. Ini sudah terlihat kan akar-akarnya yang sudah keluar seperti ini. Iya. Ini kita rajin, kita potong, kita buat, kita pangkas lah, kita rapihkan juga. Oke. Kalau siang juga banyak burung-burung yang bersarang di atasnya ini. Balik lagi Ya. ke cerita Iya, couple itu tadi iya, Pak. gimana? Pernah nggak sih ada yang melihat penampakannya gitu di sini kayak karyawan gitu atau ada cerita-cerita kayak gitu? Kalau penampakannya sih, kalau ada orang yang punya apa indigo itu mungkin lihat ya. Tapi kalau orang-orang biasa enggak. Yang saya rasa, saya pernah tanya juga, kalaupun ada yang nilai itu, mereka hanya tersenyum. Oh ya? Ya, tersenyum. Bukan sifatnya menakuti, bukan ini, enggak. Mereka seolah-olah juga ikut menikmati keindahan pohon beringin yang semakin membesar seperti itu. Oke, Itu oke. yang ininya sih. Tapi bukan berarti langsung wah menakutkan, enggak sih. Jadi kesannya enggak menyeramkan sih. Kesannya Jadi lebih semacam romantis ya? romantis. Romantis. Betul, romantis. Seperti itu. Oke, makanya banyak banget nih guys di sini couple-couple yang ada yang dinner, nongkrong-nongkrong dengan live musik. Jadi bisa merasakan getar-getar cinta Ya, dari pohon getar-getar ini. cinta dari pohon gitu. ini, ya. Jadi pohon cinta nih ya, beringin cinta Ya, gitu. kalau mungkin kalau tepatnya di sini betul pohon cinta. Beda sekali ya dengan mitos-mitos yang ada di beberapa tempat, jadikan ya apa ritual-ritual yang ini, tapi di sini sepertinya cinta yang universal. Seperti itu. Iya, soalnya kan sebelumnya saya tuh pernah dengar soal cerita si pohon beringin ini gitu. Tapi yang beredar kan jadi ceritanya tuh karena pohon beringin jadi serem gitu. Iya. Ternyata setelah kita datang langsung ke sini dan tanya langsung ke Pak Denny, ternyata begitu guys ceritanya. Jadi Iya. lebih ke romantis gitu. Jadi ya mungkin ada yang pernah lihat tapi nggak seseram itu. Iya, Gitu. merasa itu. Jadi mistisnya itu hanya karena hilang aja mereka itu. Gitu. Hilang Iya sih serem. timbulnya si pria yang dinyatakan entah kemana karena kecelakaan perahunya itu menuju di sini, terus akhirnya datang, terus dibawalah itu sang kekasihnya pergi sama si sang prianya, terus hilang. Itulah mungkin mistisnya gitu seperti Iya. itu. Bayangin aja dibawa sama harimau.
Ya seram-seram gimana gitu ya. Iya. Jangan-jangan aku kan kesini sendiri, jangan-jangan aku lagi duduk di pinggir terus ada yang hey gitu. Serem juga. Enggak Tapi kan. enggak lah. Mereka katanya yang pernah lihat, baik si pria atau si wanitanya tidak akan mengganggu karena mereka kan berdua di sini melihat, mereka datangnya berdua couple gitu. Iya. Jadi sering terlihatnya itu Jadi berdua. couple, iya mereka couple. Jadi kalau ada yang melihat yang couple lagi, mereka nggak akan si prianya nggak akan menggoda si perempuannya atau si perempuan ininya gaibnya itu menggoda, enggak, karena sama-sama nanti sama saling ini dong. Apa kok ini udah saya di sini kok menggoda yang lain sih. Seperti itu. Itu sih Pak, jadi nggak ada kesan ya? ini, cuman mistis seperti itu, mistisnya ya ada dan tidak adanya yang tanpa jejak. Gitu teman. Seram nggak seram kan? Ya pada saat itu pasti serem dong, kalau sekarang sih ya nggak ada kan, nggak serem. Ada, kalaupun ada dia lagi tapi bener sih, ini tuh pohonnya bener-bener nggak serem gitu. Lebih ke teknis nih Pak, gimana caranya ngerawat si pohon beringin ini? Perawatannya ternyata tidak sesulit apa yang saya bayangkan sebelumnya, ya karena sudah besar seperti ini otomatis dari segi seperti ini nggak perlu ada lagi disiram karena emang mendapatkan sumber air, walaupun memang hebatnya di sini memang dekat pantai, tapi kalau kita gali ke dalam itu si akar itu bisa menyerap air yang murni, bukan air tanah, bukan air tanah yang bukan asin seperti itu. Yang kita rawat satu, alhamdulillah nggak ada binatang-binatang yang berbahaya ya, yang ada itu cuma paling semut ya, semut, serangga, yang itu nggak ada. Malah banyak mengundang burung-burung, apa istilahnya itu, burung tekukur. Dia malah buat sarang kan. Ya, yang kita jaga rawat itu hanya akar-akarnya, kalau sudah turun agak panjang kita rapihkan. Di-trimming ya? Di-trimming. Pohon-pohonnya juga kita trimming gitu. Cuman memang yang agak sebetulnya nggak mengganggu sih. Di saat si pohon beringin berbuah, nah itu kadang malam itu ada kelelawar yang memang memakan buahnya. Buahnya jatuh-jatuh ya setiap hari kita sapu, kita bersihkan sih. Sangat mudah dan tidak membuat, malah menguntungkan. Kalau siang-siang itu banyak sekali tamu yang sengaja duduk di bawah ini, kan suasananya jadi adem, jadi nyaman, nggak panas sama sekali. Iya benar. Padahal kita di pinggir laut yang lumayan cuacanya panas. Panas banget di sini kalau siang emang. Ya. Jadi nggak ada teknis secara merawatnya harus gini, nggak ada sih. Kita mudah ya? Biasa. Mudah sekali, betul. Oke. Kalau gitu kenapa nggak sekalian di branding nih Pak? Kayak di Korea itu kan ada apa namanya, Namsan Tower itu yang ada gembok cinta gitu. Jadi kalau misalkan ada pasangan kesini, mungkin bisa dibikin kayak gitu. Betul, bisa. Makanya nanti rencananya historinya itu juga tamu-tamu yang kesannya itu, tapi kita akan buatkan semacam cerita ya. Kalau pohon beringin itu ternyata pohon pertemuan seorang sepasang wanita dan pria yang memadu cinta kasihnya di sini. Nah, nanti mungkin bisa dengan gembok atau dengan apa tuh aksesorisnya yang menandakan cinta kasih seperti itu. Mungkin bisa nih dikelilingin, bisa, ya, pasangin betul. Teralis apa sih itu guys namanya, buat masang gemboknya gitu ya. Bisa gemboknya. Jadi beringin gitu. Cinta. Iya, gitu. Mengikat cinta kasih antara pasangan tersebut. Dari ada sampai happy ending aja istilahnya kan. Tapi jangan sampai yang cerita ini ya, yang ada udah nggak ada aja nggak ketahuan jelasnya. Yang sekarang kita ini bagusnya yang dari mulai kenalan, ketemu, cicat sana sini, akhirnya mengikatkan satu kasih, akhirnya sampai punya keturunan. Nah, seperti itulah. Sehidup semati. Sehidup. Jangan hidup mati. Nanti yang mati yang hidup. Oke deh teman-teman, kita sudah memataskan mitos bahwa tidak semua pohon yang rimbun, yang daunnya banyak itu selalu aja horor gitu. Contohnya beringin cinta ini gitu kan, malah penuh dengan cerita romantis dan kesetiaan. Perlu dipuji tuh, perlu diapresiasi kesetiaannya. Terima kasih Pak Denny atas ceritanya dan insight-nya atas cerita ini. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke teman-teman, jangan lupa like,
dan komen di bawah ya, suggest ke kita untuk explore tempat di mana lagi nih yang punya tempat-tempat bersejarah yang menarik. Oke? Selamat bermalam Jumat.